Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan dari kelompok 2. Saya ingin melaporkan pada hasil bacaan yang akan dibacakan oleh Danesa. Laporan kegiatan percobaan. Percobaan pembuatan rangkaian lampu paralel secara sederhana. Deketin. Tujuan percobaan untuk mengetahui proses terjadinya arus listrik. Alat-alat, baterai, bola lampu senter, saklar, kabel, gunting, kardus, lampan kerja. Masukkan bahan ke tempat baterai. Rangkai kabel dan lampu saling berhubungan pada satu sisi kabel yang kemudian berhubungan ke salah satu botak baterai. Selanjutnya pada masing-masing sisi kabel yang lain berhubungan ke masing-masing saklar. Kesimpulan, rangkaian paralel memiliki kelebihan yaitu tegangan yang mengalir pada setiap bagian sama. Bila satu bagian putus, tidak mempengaruhi yang lain dan lebih hemat listrik. Percobaan pembuatan rangkaian listrik paralel. Nama bahan dan alat. Bahan yang diperlukan baterai 1,5 volt sebagai sumber arus listrik. Jumlah yang diperlukan 2 buah. Kabel mengalirkan arus listrik. Jumlah yang diperlukan. Baik teman-teman, ada yang ditanyakan? Apa saja yang diperlukan untuk membuat paralel? Perkenalkan, nama saya Elvira Maharani dari kelompok 1. Saya ingin menanyakan apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hasna Zufaira dari kelompok 8. Apa saja alat yang digunakan untuk membuat paralel? Terima kasih. Dari teman-teman saya, apa saja alat yang digunakan untuk paralel? Baterai, bola lampu senter, saklar, kabel, gunting, kardus, lakban. Apa saja yang diperlukan untuk membuat paralel? Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Rangkaian paralel memiliki kelebihan yaitu tegangan yang mengalir pada setiap bagian sama. Bila satu bagian terputus, tidak mempengaruhi yang lain dan lebih hemat listrik. Apa saja yang diperlukan untuk membuat paralel? Baterai, bola lampu senter, saklar, kabel, gunting, kardus, lakban. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kezia Safira Nafitasari. Saya dari kelompok 3. Saya akan membacakan laporan hasil kegiatan percobaan yang akan dibacakan oleh Saudara Sena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan membuat rangkaian lampu paralel sederhana. Tujuan percobaan untuk mengetahui proses terjadinya
baterai, bola lampu senter, saklar, kabel, gunting, kardus, langkah kerja, memotong kabel sesuai ukuran yang diperlukan, menghubungkan kabel dengan lampu, saklar, dan baterai yang diletakkan di atas kardus. Rangkaian paralel siap digunakan. Kesimpulan, pada rangkaian paralel lampu-lampu diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian paralel hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Percobaan untuk membuat rangkaian listrik paralel. Nama bahan alat-alat, fungsi baterai, sumber arus listrik 2, lampu sumber cahaya, baterai yang dihasilkan 2, fitting yang tempat meletakkan lampu 2, kabel untuk menghubungkan arus untuk listrik dari baterai dari arus listrik ke lampu, solasi dan kardus. Solasi untuk menutup sambungan kabel, kardus untuk meletakkan komponen rangkaian paralel, gunting untuk memotong kabel, cutter untuk memotong kardus. Sekian, terima kasih. Teman-teman, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan dari kelompok 2. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Akbar dari kelompok 1 dan anggota saya adalah Dakwan, Elmira, Dita, dan saya sendiri. Saya akan membacakan laporan yang akan dibacakan oleh saudari Elmira. Kami persilakan. Nama percobaan pembuatan rangkaian lampu paralel secara sederhana. Tujuan percobaan untuk mengetahui proses aliran arus listrik secara paralel dan lampu. Alat andalan 1 kaca atau gunting, 2 lambang, 3 baterai, 4 2 bohong lampu, 5 kabel. 6 kardus. Langkah kerja 1. Temukan titik letak komponen listrik, baterai, saklar, dan lampu pada tempat yang dijadikan area percobaan. 2. Tempelkan baterai, saklar, dan gabungan lampu menggunakan solasi di area percobaan yang telah ditentukan. Pastikan posisi kedua sisi dan negatif baterai telah diletakkan dengan baik. 3. Kupas bagian ujung kabel menggunakan cutter. Setelah itu, tempelkan dan sambungkan baterai. Pasangkan bagian ujung lainnya dengan saklar untuk mencari tahu panjang kabel yang dibutuhkan. 4. Sesuai mengetahui jarak dan panjang kabelnya, potong kabel tersebut dengan dan kupas bagian ujung lainnya yang akan ditempelkan pada saklar. 5. Sambungkan kedua ujung bagian kabel tersebut menggunakan kabel lainnya yang telah dikupas terlebih dahulu. Bagian ujungnya. 6. Setelah itu, sambungkan kabel dihubungkan dengan saklar dan bola lampu pertama. 7. Ulangi langkah di atas pada bola lampu kedua. Baterai, saklar, dan bola lampu kedua harus tersambung dengan baik menggunakan kabel. 8. Coba nyalakan rangkaian listrik tersebut setelah kabel pada baterai, saklar, dan lampu terpasang dengan baik. 9. Jika belum menyala, cek kembali apakah sambungan lampu sudah tepat. 10. Apabila lampu sudah menyala, tempelkan insulasi pada tiap sambungan mati yang terpasang. Kesimpulan, rangkaian paralel membuat lampu yang terhubung dengan baik. Apabila bola lampu pertama dimatikan, bola lampu kedua masih menyala. Begitu juga sebaliknya. Hal ini bisa terjadi karena kedua lampu berasal dari sumber listrik yang sama, sehingga bisa dimatikan atau dinyalakan memakai saklar lampu. Percobaan membuat rangkaian listrik paralel. Nama bahan dan alat. Teman-teman, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan?
tujuan percobaan membuat paralel. Masih ada lagi tidak yang mau ditanyakan lagi? Berdiri, perkenalkan nama kamu, dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan dari kelompok 2. Saya ingin menanyakan tentang lampu paralel. Lampu paralel berguna untuk sekian, terima kasih. Pertanyaan nomor 1, jawabannya untuk mengetahui proses aliran arus listrik secara paralel dan lampu. Tanya terus. Lampu paralel berguna untuk menerangkan ruangan. Cara lampu kerja lampu paralel. Ya, Almira, jawab. Almira, jawab. Tentukan titik letak komponen listrik, baterai, saklar, dan lampu pada triplet yang dijadikan area percobaan. Tempelkan baterai, saklar, dan 2 bola lampu menggunakan isolasi di area percobaan yang telah ditentukan. Pastikan posisi kutub positif dan negatif baterai telah diletakkan dengan baik. Kupas bagian ujung kabel menggunakan cutter. Setelah itu tempelkan dan sambungkan baterai. Pasangkan bagian ujung lainnya dengan saklar untuk mencari tahu panjang kabel yang dibutuhkan. 4. Sesuai mengetahui jarak dan panjang kabelnya, potong kabel tersebut dan kupas bagian ujung lainnya yang akan ditempel pada saklar. Sambungkan kedua ujung bagian kabel tersebut menggunakan kabel lainnya yang telah dikupas terlebih dahulu bagian ujungnya. Setelah itu, sambungkan kabel dihubungkan dengan saklar dan bola lampu pertama. Ulangi langkah di atas pada bola lampu kedua. Baterai, saklar, dan bola lampu kedua harus tersambung dengan baik menggunakan kabel. Coba nyalakan rangkaian listrik tersebut setelah kabel pada baterai, saklar, dan lampu terpasang dengan baik. Jika belum menyala, cek kembali apakah sambungan kabel sudah tepat. Apabila lampu sudah menyala, tempelkan isolasi pada tiap sambungan kabel yang terpasang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gaisan Dito Abiansyah dari kelompok 7 yang beranggotakan Indah, Barka, Puji, dan saya. Saya akan menjawab hasil laporan dan akan dijawab oleh saudari Indah.